Baik, terima kasih Bunda Siti Jamila. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di subuh yang penuh berkah ini kita semua masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kajian subuh. Sudah tilawah ya bersama Bunda Nunung, alhamdulillah udah sembuh. Mudah-mudahan sembuh seterusnya ya Bun. Syafakillah syifaan ajilan la yugadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda. Selanjutnya untuk hari Sabtu, sebagaimana amanah dari Kang Founder, untuk Sabtu ini kajian hadis-hadis yang berkaitan dengan etika ya, dengan akhlak. Kemarin kita sudah akhlak makan dan minum ya, ada makan dan minum sudah, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap guru sudah kita kaji bersama-sama. Nah, sehingga dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai akhlak kita ya, atau adab dalam bercanda. Nah, apakah dalam Islam itu bercanda itu pandangan Islam seperti apa? Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini jadi tema kita kali ini bercanda menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kriterianya seperti apa, tujuannya seperti apa. Nah, ini insya Allah akan kita kaji bersama. Nah, di sini yang pertama disajikan hukum bercanda dalam Islam. Nah, pada dasarnya bercanda itu mubah ya, boleh pada dasarnya. Ini dalam perspektif Islam, bercanda itu mubah atau boleh selama materi candaannya itu tidak ada atau bersih ya dari hal-hal terlarang atau bersih dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Karena Rasulullah SAW juga pernah bercanda. Nah, di sini ada yang ketika ditanyakan ya, bagaimana pendapat kalian tentang bercanda, maka di sini menurut di Al-Aiz gitu ya, bahwa bercanda itu boleh gitu, selama candanya itu menimbulkan rasa nyaman gitu ya, baik yang orang yang mengajak bercandanya atau yang diajak bercandanya atau untuk kedua-duanya gitu. Nah, kemudian di sini Imam Nawawi rahimahullah berpendapat ya, sama ya dalam kitab Azkar. Di sana beliau menyampaikan bahwa bercanda itu dengan tujuan memang menghibur ya, menghibur lawan, kemudian merealisasikan kebaikan atau untuk mencairkan suasana, maka hal itu tidak terlarang. Bahkan canda di sini bisa masuk mustahab gitu, bisa masuk sunnah mustahab yang disukai gitu. Jadi ketika candaannya sesuai kriteria, maka itu bisa jadi termasuk sunnah yang mustahab yang disukai. Nah, mari kita lihat dalil-dalilnya ya, dalil yang mendasari bahwa bercanda dalam Islam itu boleh. Nah, di sini diantaranya ada beberapa riwayat hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, beliau ya, dari hadisnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qalu, para sahabat bertanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna, sesungguhnya engkau mencandai kami gitu. Naam, betul, kata Rasulullah. Ghaira inni la aqulu illa haqqan. Betul, saya mencandai kalian ya, akan tetapi saya tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang benar. Nah, ini jadi Rasulullah juga suka mencandai para sahabat, tetapi kriterianya ini
inilah aqulu illa haqqan, sesungguhnya aku tidak berkata kecuali yang benar gitu ya. Nah, kalau biasanya kalau candaan-candaan yang di kita kan supaya rame gitu ya, dicampuri dengan kebohongan atau dilebih-lebihkan gitu ya. Nah, tapi di sini Rasulullah mencandai para sahabat itu, ghaira innila aqulu illa haqqan, aku tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang benar. Nah, ini. Kemudian hadis yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sini matannya dari Anas ya. Ini sahabat Rasulullah bernama Anas radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki ya meminta kepada Rasul agar dibawa naik gitu ya, nebeng ke tunggangan Rasul. Kemudian Rasulullah bersabda. Nah, jadi ceritanya saat itu ada seorang sahabat yang ingin ikut nebeng gitu ya, menumpang sama Rasul. Kemudian Rasulullah bersabda, ana hamiluka ala waladinako, aku akan membawamu ya dengan menunggangi anak unta gitu. Jadi pas ada yang mau ikut nebeng ya sama Rasul, Rasul bercanda dulu, ih aku teh mau bawa kamu dengan anak unta gitu. Ana hamiluka ala waladinako qala. Kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wa ma asna'u bi waladinako, wahai Rasul, kalau gitu apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta? Jadi kayak nggak enak misalnya kan mau nebeng sama Rasul. Kemudian kata Rasul, udah aku mah pakai anak unta gitu. Kemudian dia apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta gitu ya. Nah itu faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahal talidul ibil ilanuk, emangnya ada unta yang nggak dilahirkan oleh unta betina? Jadi maksudnya kan semuanya juga anak unta pasti, walaupun untanya udah dewasa ya, kan pasti dilahirkan dari unta betina. Jadi Rasul teh bercanda gitu, emangnya ada gitu unta yang nggak dilahirkan oleh betina gitu. Seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga At-Tirmizi, dari Anas radhiyallahu an. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah selalu bergaul gitu ya, membaur bersama para sahabat ya, bersama kami. Sampai-sampai Rasulullah pernah berkata ya kepada adikku yang masih kecil. Nah ini jadi adiknya Anas ya, adiknya Anas yang masih kecil. Jadi Rasulullah subhanallah ya, sebagai presiden kan, sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin agama juga, beliau bergaul, membaur gitu ya bersama para sahabat. Di sini sahabat Anas yang menceritakannya. Jadi sampai-sampai Rasulullah pernah mencandai adiknya Anas gitu ya. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, wahai Abu Umair ya, ini apa yang telah dilakukan Nughair. Nughair itu burung kecil. Jadi nanyain apa kesayangan dari Aba Umair gitu. Aba Umair kan masih kecil ya. Nah jadi kumaha mencek orang mah gimana gitu, gimana Nughair gitu ya. Nughair itu burung kecil kesayangan dari Aba Umair. Pada saat itu burung kecilnya meninggal gitu ya. Jadi maksud Rasulullah itu menghibur anak kecil. Nah ini. Nah, dari hadis-hadis tersebut ya menunjukkan bahwa bercanda itu boleh. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para ulama. Nah, tapi di sini ya terkadang hukum boleh ini bisa naik derajatnya jadi mustahab gitu, menjadi disunahkan. Apabila dimaksudkan dengan bercanda itu merealisasikan sebuah kebaikan atau menghibur lawan bicara ya, sebagaimana yang tadi disyaratkan oleh Imam Nawawi. Nah, kemudian untuk menguatkan ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menyampaikan bahwa candaan yang bersih dari segala yang dilarang dalam agama hukumnya mubah.
apabila bertepatan dengan suatu yang maslahat ya, misalnya untuk menghibur lawan bicara, untuk mencairkan suasana biar rame gitu ya, maka hukumnya bisa menjadi mustahab. Nah, jadi sunnah mustahab yang sunnah yang disukai gitu. Nah, kemudian Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, dulu aku pernah ditanya tentang canda ya, materinya canda yang dibolehkan, maka aku menjawab, canda itu disunahkan di antara saudara, teman, sahabat, karena dengan canda bisa membuat hati menjadi senang, suasananya menjadi bersahabat. Tetapi, nah di sini tetapi syarat materi candaannya tidak ada unsur tuhmah ya, tuduhan misalkan. Kemudian tidak ada unsur gibahnya, biar ketawa misalnya sampai ada gibahnya si anu-anu ini gitu ya, dan tidak berlebihan sehingga bisa mengikis wibawa seseorang. Kemudian kita lihat juga di sini dalam kitab Al-Mausu'ah ya, disebutkan bahwa bercanda ini tidak menghilangkan kesempurnaan, bahkan sebaliknya. Jadi justru dengan bercanda itu bisa menjadi pelengkap kesempurnaan kalau sesuai dengan aturan syariat. Misalnya bercanda tapi tetap jujur, bercanda tidak berdusta. Tujuannya apa? Menarik ya, menghibur orang yang lemah, menampakkan sikap lemah lembut ya. Nah ini, nah di sini Rasulullah ya bercanda, namun canda Rasulullah bersih dari segala yang terlarang dan nggak sering gitu ya, dan tidak sering. Jadi canda seperti ini hukumnya sunnah gitu. Nah karena hukum asal perbuatan adalah kenapa sunnah ya, karena hukum asal perbuatan Rasulullah itu adalah wajib diikuti gitu ya, atau sunnah untuk diteladani, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Dan dalam masalah canda ini tidak ada satupun dalil yang melarang. Nah, oleh karena itu maka jelas hukumnya sunnah ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Nah, di sini kemudian berdasarkan nukilan dari para ulama ya, tadi ya, bahwa bercanda itu hukumnya mubah asalnya, namun terkadang bisa jadi sunnah bila dimaksudkan untuk menghibur, terutama bila melihat teman atau saudara kita yang sedang susah atau sedang murung ya. Nah seperti itu bisa menjadi sunnah. Nah ini didukung hadisnya tadi ya, hadis dari sahabat Anas ya. Beliau menceritakan tadi ya bahwa anak Ummu Sulaim yaitu tadi Abu Umair. Nah Abu Umair yang ditanya sama Rasul tadi. Nah Abu Umair itu terkadang suka diajak bercanda oleh Rasul. Jadi Rasul senang ya bercanda sama anak kecil. Pada suatu hari Rasulullah tadi datang untuk mencandainya, tetapi Rasul mendapati Abu Umair sedang bersedih. Jadi Rasulullah berkata pada Abu Umair, "Ada apa dengan Abu Umair? Saya melihatnya kayak sedih," gitu. Dan para sahabat menjawab, "Wahai Rasul, burung kecil yang biasa dia ajak main mati," gitu. Kemudian Rasulullah memanggilnya, "Wahai Abu Umair, apa yang diperbuat oleh Nuger?" gitu. Nah ini apa yang dilakukan oleh Nabi dalam penggalan kisah di atas, intinya bertujuan meringankan beban kesedihan anak kecil ya, yaitu Abu Umair radhiyallahu anhu yang kehilangan burung kesayangannya. Nah hikmahnya nih, ada hikmah dari disyariatkannya canda gitu ya, pensyariatan canda dari pemaparan di atas tampak bahwa hikmah disyariatkannya bercanda itu menghibur saudara, karena canda tidak dibolehkan kecuali jika materinya hal-hal yang bisa menghibur pelaku ya, atau orang yang dicandai atau dua-duanya gitu ya. Nah seperti itu. Namun tadi ya, canda tadi bisa menjadi sunnah ya dengan terkait ketentuan-ketentuan syariat. Kalau ketentuannya dilanggar berarti
candaannya itu termasuk tercela atau terlarang. Nah, kriterianya gimana? Bahwa tidak semua candaan jadi sunnah mustahab ya. Ada kriteria-kriterianya. Kriteria canda yang dibolehkan itu, nah di sini selalu jujur dan tidak bohong. Nah, tadi dalilnya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika para sahabat berkata tadi yang di atasnya bahwa jadi syarat yang pertama itu dalam Islam, canda yang dibolehkan itu tadi ya harus candaannya itu jujur dan gak bohong. Dalilnya apa? Tadi yang saya sampaikan, hadis dari Abi Hurairah ya, ketika para sahabat bertanya, wahai Rasul, sesungguhnya engkau mencandai kami ya. Beliau bersabda, betul gitu, hanya saja aku tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang hak gitu ya, yang benar. Nah, kemudian dalil lainnya ya, hadis yang diriwayatkan dari Al-Mubarak bin Fadalah dari Hasan Al-Basri, beliau berkata ya, nah ini yang terkenal nih, yang sangat terkenal ceritanya nih sering, bahwa ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi berkata, wahai Rasulullah, mintalah pada Allah Azza wa Jalla supaya aku itu dimasukkan dalam surga. Nah, kemudian Rasulullah bersabda ya, wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga itu nggak dimasuki oleh nenek-nenek. Nah, jadi Rasulullah ngeherian jadi itu kan minta ya, wahai Rasul, coba minta sama Allah supaya aku dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga itu nggak dimasuki oleh nenek-nenek. Nah, mendengar hal itu, nenek-nenek itu pergi sambil nangis. Nah, kemudian Nabi bersabda pada para sahabatnya, sampaikan gitu, kabarkan kepada nenek-nenek itu ya, bahwa dia itu memang nggak akan masuk surga dalam keadaan tua gitu, karena di surga itu kan nggak ada nenek-nenek. Nah, ini dalilnya kan sesungguhnya Allah berfirman, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari gitu. Bidadari dengan langsung kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Abkara, jadi di surga itu nggak ada nenek-nenek. Gadis perawan, uruban atroba, penuh cinta ya, sebaya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi Rasulullah mencandai nenek-nenek tadi ya. Kemudian candanya juga nggak boleh berlebihan dan tidak dilakukan secara rutin. Tadi Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah berkata, apabila canda tidak berlebihan, maka itu terpuji gitu ya. Ketika candaan kita nggak berlebihan, maka itu terpuji. Karena canda yang berlebihan itu akan menyebabkan banyak tawa, kadang dendam gitu ya, dan juga bisa menjatuhkan wibawa seseorang, juga melalaikan orang dari zikir pada Allah, melalaikan hal-hal penting dalam agama. Jadi canda yang rutin juga ya, kalau candaannya rutin akan menyibukkan diri dengan permainan sesuatu yang sia-sia gitu ya. Az-Zubaydi rahimahullah mengatakan, para imam mengatakan bahwa canda yang berlebihan itu bisa mencoreng wibawa ya. Kalau canda terus bisa mencoreng wibawa, menjauhkan diri dari dan pokoknya dalam Islam itu tengah-tengah gitu ya. Kalau terlalu kan la tuksiril dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalba gitu ya. Jangan terlalu banyak tertawa gitu, bercanda terus gitu ya. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba, karena kebanyakan ketawa-ketawa gitu ya akan mematikan hati gitu. Jadi dalam Islam itu yang tengah-tengah. Ketika seseorang sama sekali serius gitu, nggak mau bercanda, itu juga melanggar sunnah gitu ya. Jadi dalam Islam itu memang khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu memang yang tengah-tengah gitu ya. Nah, di sini ada poin penting yang dilanggar oleh banyak orang. Kalau di kita mah ya, kalau apalagi di televisi, candaan itu jadi sebuah profesi gitu ya. Itu nggak boleh kalau dalam Islam. Jadi canda itu menjadi sebuah profesi untuk supaya manusia tertawa gitu ya, dengan kedustaan atau pura-pura acting ya. Nah, seperti pelawak ya, atau para kartunis yang apalagi menjadikan syariat Islam sebagai candaan.
apalagi kalau isinya itu banyak celaan. Ih, kamu kok hidungnya pesek, misalnya, jadi kayak fisiknya itu dijadikan bullying misalnya, atau kayak tuduhan. Nah, ini nggak boleh karena ya ini gitu, mereka itu kurang rasa hayanya, malunya gitu ya. Nah, nauzubillah, kita berlindung kepada Allah. Nah, jadi canda yang bisa menimbulkan marah, dendam gitu ya, ini mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang yang mengucapkan sebuah perkataan dusta untuk membuat orang tertawa. Kan banyak ya yang supaya orang-orang ketawa itu berkata dusta. Jadi ini ada ancaman dari Rasul, celakalah orang yang mengucapkan sebuah perkataan dusta untuk membuat orang tertawa. Wailun lahu, ya, wailun lahu, celakalah dia, celakalah dia. Rasulullah sampai berulang-ulang gitu ya. Kemudian disebutkan dalam kitab Faidul Qadir, Rasulullah mengulang-ulang doanya dengan maksud memberikan gambaran betapa parah gitu ya celaka yang akan menimpa itu. Karena kan dusta itu sendiri merupakan sumber kejelekan gitu ya, dan inti dari semua keburukan itu di dusta gitu. Ketika dusta menyatu dengan supaya memancing ya, ingin tertawa, orang-orang tertawa, nah ini akan mematikan hati, menyebabkan lupa gitu ya. Maka akhirnya perbuatan itu menjadi keburukan yang paling jelek. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa kesalahan fatal menjadikan canda sebagai profesi yang dilakukan secara rutin dan berlebihan. Kemudian dia berdalih dengan itu adalah perbuatan Rasul gitu ya. Jadi hal seperti ini seperti orang yang menghabiskan waktu ya untuk nih kayak di sini misalkan ada kritikan juga ya. Nah, kayak lihat menikmati tarian para dancer, hal-hal sebenarnya yang kayak gini juga ya. Bahwa Rasulullah juga mengizinkan Aisyah menonton tarian perang ya pada hari raya. Nah, ini adalah sebuah kesalahan juga. Nah, kemudian ini udah lebih ya, satu lagi aja lah ya. Canda yang tidak menimbulkan rasa dongkol, marah, dendam gitu ya. Nah, kemudian candanya yang bukan sesuatu yang menakutkan. Ini kita suka ada yang seperti ini ya. Nah, kalau bercanda membuat orang takut gitu ya, sok diheureukeun geuringan. Sampai nyumputkan sendal misalnya, jadi nyumputkan sendal misalkan, atau nyumputkan apa ini HP-nya diumpetin atau apa gitu. Nah, canda yang membuat sesuatu yang menakutkan itu maka hukumnya tercela, bahkan bisa jadi haram. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin As-Sa'ib ya, bin Yazid, dari ayahnya, dari kakeknya, dia mendengar Rasulullah bersabda, la ya'khudhu ahadukum mata akhihi la'iban wala jadan. La ya'khudhu ya, la ya'khudhu ahadukum mata akhihi la'iban wala jadan. Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya ya, baik itu dalam rangka bercanda ataupun serius. Nah, jadi padahal mah tujuannya hanya bercanda, ngumpetin sendal teh atau ngumpetin HP teh, dan nanti juga dikembalikan. Nah, ini tetap saja tidak boleh ya, tercela. Nah, ini juga ya pernah terjadi ya. Di antaranya hadis diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata, kami diberitahukan oleh para sahabat ya Rasulullah. Nah, suatu hari ya, ketika melakukan perjalanan bersama Rasul, ketika kami ya semua melakukan perjalanan bersama Rasul, kemudian salah seorang di antara mereka tertidur. Nah, di kita suka ada yang iseng juga ya, ada yang tidur. Kemudian sebagian mereka mendatanginya, mengambil anak panahnya. Lagi tidur, anak panahnya diambil. Nah, sehingga orang yang tidur tadi ketika bangun kaget dan dia takut. Nah, orang-orang sekitarnya malah tertawa. Jadi biasanya sama yang tidur suka diisengin gitu, tertawa. Nah, Rasulullah bertanya, kenapa gitu, apa yang membuat kalian tertawa? Mereka menjawab, kami mengambil anak panahnya.
Kemudian dia terkejut. Nah, mendengarnya Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Nggak halal bagi seorang muslim menakuti muslim lainnya. Nah, ini diperingati sama Rasulullah ya. Nah, di sini masih terlalu banyak, disudahi dulu saja ya, karena waktu kita sudah lebih 3 menit. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati lagi dari hal-hal yang sepele, adab-adab atau etika yang sepele ini. Tetapi jangan sampai satu kata yang kita ucapkan Allah nggak ridho gitu ya, sehingga dalam sebuah hadis ada misalnya ada satu kata yang kita ucapkan ketika Allah ridho maka kita diangkat derajatnya oleh Allah, tetapi ada sebuah kalimat atau sebuah kata yang membuat Allah tidak ridho, kemudian kita diturunkan level kita derajatnya ke derajat yang rendah. Nah, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita bercanda gitu ya, memang itu apalagi yang sunnah gitu ya, disunahkan menghibur orang. Nah, intinya kita sebagai muslim khairal umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah yang tengah-tengah. Ya, kita bercanda tapi nggak boleh berlebihan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Jazakallah. Ya, silakan Bunda Nunung. makanya termasuk ngeprank juga itu kan ya, nggak boleh ya. Iya bun, tadi kan udah ada hadisnya ya, ngeprank kayak nakut-nakutin, la yahillu li muslimin ayyurawi'a. Jadi nggak boleh dalam Islam ngeprank gitu. Ya, udah, terima kasih. Silakan Bunda Jamila. Ya, jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Penti atas materi pada hari ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian berakhirlah kajian pagi kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.